Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Bapak Ibu di United Tractors and Group yang ikut di program EELP. Pada kesempatan ini saya Elvin Tobing mau menyampaikan sedikit pemaparan terkait dengan project assignment yang Bapak Ibu akan jalanin, dan ini tetap terkait dengan topik utama di dalam program yang sedang Bapak Ibu jalanin, yaitu transformational leadership. Saya sebut program ini transformational leadership implementation through project assignment. Jadi bagaimana kita menerapkan atau mendapatkan penugasan ini tetap basisnya adalah transformational leadership. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ya, saya Elvin Tobing. Background pendidikan saya seorang psikolog dan juga mengambil di bidang konsentrasi bisnis di program MBA di UGM, dan ada beberapa sertifikasi yang saya dapatkan baik dari lokal maupun dari internasional. Saya banyak berkecimpung di dunia human capital atau human resource, dan selain saya sebagai praktisi di struktural di beberapa perusahaan di sebelumnya, saya juga konsultan dan trainer di bidang HR, dan punya pengalaman beberapa kali menjadi dosen tamu di beberapa university, ada di Fakultas Psikologi UI, di Pancasila, di Pertamina, dan juga beberapa kali menjadi narasumber baik yang skala internasional di konferensi psikologi. Saya mewakili dari psikologi industri, dan juga di Indonesia HR Summit di 2 tahun yang lalu. Ini sekilas profil saya. Outline yang kita akan bahas pada saat ini, saya akan menyampaikan sedikit overview, ya, overview terkait dengan transformation leadership, dan lalu kita nanti akan bicara project assignment itu sendiri apa. Dalam konteks transformational leadership, nanti saya akan menyampaikan sedikit pengertian leadership untuk merefresh saja, lalu model yang terintegrasi apa itu leadership, lalu ada tepatnya ada 4 essential skills yang harus dimiliki oleh para leaders, lalu arti atau makna dari transformational leadership itu sendiri apa, dan model ya transformational leadership itu sendiri bagaimana ya, atau apa sehingga transformational leadership itu bisa benar-benar diimplementasi. Project assignment kita bagi 4 tahapan. Pertama, project design and analysis, lalu project presentation and approval, ketiga project implementation, dan project evaluation. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Leadership itu adalah satu proses di mana seseorang mempengaruhi satu kelompok individu. Untuk apa? Untuk mencapai common goal. Jadi ada kata kunci juga di sini, common goal. Bukan tujuan si orang itu, tapi tujuan bersama, ya, tujuan bersama. Tapi bagaimana si leader itu menginfluence ya tim, menginfluence orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk mencapai tujuan bersama. Atau dalam pengertian lain, seorang yang bernama John Quincy Adams bilang kalau action kita menginspirasi orang lain sehingga orang lain berani bermimpi lebih, belajar lebih, berbuat lebih, dan bahkan menjadi lebih dalam segala hal, maka saat itulah kita disebut apa? Leader. Nah, model yang terintegrasi kalau kita bicara leadership itu sendiri ya, bahwa suatu kepemimpinan yang efektif itu ya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi. Ya, beberapa faktor itu dihasilkan dari apa? Dari perilaku si leader itu sendiri. Perilaku leader itu bisa bermacam-macam. Ada yang sangat berorientasi tugas, ada yang berorientasi kepada hubungan, ya, relationship terhadap orang-orang yang ada di dalam tim, lalu ada yang pasif, ada yang transformational. Ya, nanti kita akan fokus kepada yang transformational, dan 4 karakteristik leader ini itu sangat dipengaruhi oleh 4
situasi lainnya, yaitu demografi di mana dia berada, intelligence, ya, kecerdasan dan skill yang dimiliki si leader maupun orang yang dipimpin, lalu karakteristik dari tugas itu sendiri, dan juga ciri-ciri ya, ciri-ciri hubungan interpersonal yang ada di dalam komunitas itu. Ini sekilas saja ya, sekilas saja model leadership yang sangat terintegrasi. Nah, ini yang paling penting ya, ini yang paling penting, dan ini nanti tolong Bapak Ibu menjadi skills yang Bapak Ibu harus terapkan ketika diberikan penugasan ya dalam mengerjakan proyek. Sedikitnya ada empat skills yang sangat esensial untuk Bapak Ibu sebagai leader. Pertama sekali, ini bicara cognitive abilities. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri kemampuan kognitif, kemampuan menganalisa, olah pikir, mengkonsep, ya, menganalisis, itu semua cognitive abilities itu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan Bapak Ibu sebagai leader. Ya, ini kualitas ya, kualitas konsep, kualitas keputusan, kualitas planning, kualitas visi misi itu sangat dipengaruhi sekali oleh cognitive abilities. Baru interpersonal skills. Nah, apalah guna kalau misalnya kita, kalaupun konsep bagus, visi misi bagus, tapi kita tidak bisa menggerakkan orang lain untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama itu, ya. Jadi sama saja itu nanti hanya berupa planning. Baru business skills ya, business skills. Sering sekali banyak leader berada di posisi tertentu tapi dia tidak mengerti sebenarnya where we are going ya di dalam bisnis ini. Sebenarnya ini kita sedang kemana sih, bisnis kita ini bicara apa sih ya, lalu kompetisi kita di mana sih sebenarnya, lalu kunci keberhasilan kita di mana, dan kelemahan-kelemahan kita di mana. Nah, ini business skills ya. Jadi bagaimana kita mengoptimize semua resources yang kita punya, itu sebuah business skills. Lalu strategic skills ya, strategic skills. Nah, inilah satu kemampuan yang sangat khusus ya di level yang advance, bagaimana mengejawantahkan, mewujudkan semua konsep-konsep tadi itu menjadi benar-benar terintegrasi, dijalankan, terorganize, terkontrol dengan baik, ada metodenya, ada taktiknya ya. Ini yang diperlukan. Walaupun bisa saja misalnya 1-2 perusahaan bisa saja kelihatannya hampir punya misi yang mirip atau target yang mirip, tetapi strategi yang membedakan adalah strategi dari si leadernya itu ketika bagaimana mengimplementasikan visi misi dan planning yang sudah disusun tadi. Ini ya sangat esensial. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ini nanti, dan saya juga mengaitkan proyek ini nanti dengan keempat skills ini. Nah, kita bicara secara spesifik, kita bicara transformational leadership. Transformational leadership itu salah satu karakteristik atau tipe kepemimpinan yang menggabungkan ya, ini luar biasa, menggabungkan antara apa? Ada karisma di situ. Karisma itu ya satu wibawa dari kita. Wibawa itu kita bukan dibuat-buat, tapi karisma itu ya itu terbangun secara natural dari apa? Dari dua hal, integrity dan credibility kita. Ya, integrity, credibility itu ya bicara kemampuan kita, ya bagaimana kita proven dengan kemampuan kita. Baru integrity kita itu bagaimana kita teruji secara prinsip, secara norma-norma bahwa kita ini adalah orang yang trustworthy, yang bisa dipercaya. Baru gabungan berikutnya adalah interpersonal skills dan perilaku leader yang apa? Mentransform, merubah ya. Saya pikir transformasi itu ya kata yang cocok, artinya menjelma ya, membuat tujuan, motif dan perilaku followernya itu menjadi berubah ya, menjelma sesuai dengan apa? Sesuai dengan inspirasi yang disampaikan oleh si leadernya. Ya, karisma di sini ini daya tarik sendiri, tadi saya sudah katakan daya tarik
ya daya tarik yang dimiliki oleh seseorang sehingga apa? Sehingga dia bisa diterima, ya bisa memunculkan antusiasme. Transformational leader itu akan mentransformasi apa namanya? Tujuan atau apa ya mengajak para pengikutnya ini untuk apa? Untuk dengan sukarela dengan sukarela mengejar target target organisasi di atas target pribadinya. Itulah transformational leadership. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya si leader yang menerapkan transformational leadership itu akan membangun, menarik, ya, membuat daya tarik terhadap apa? Terhadap konsep diri si follower. Ini konsep diri ini paling penting. Konsep diri ini bicara apa? Bicara self image, self ideal, ideal self, lalu bicara self esteem. Dari situlah nanti ya ketika seseorang sudah punya konsep diri yang benar, yang baik, maka apa? Maka dia bisa membangun value yang benar, ya, value atau prinsip nilai-nilai yang benar-benar memang dibutuhkan oleh bisnis. Motif-motif yang benar, ya, baru identifikasi identitas diri yang positif terhadap diri dan terhadap image perusahaan. Nah, ini secara konsep, ya. Mari kita perhatikan kata kunci yang paling kita utamakan, ya, kita lihat leader behavior-nya. Inspirational, ya, ini model leadership, transformational leadership, ya, yang terintegrasi. Nah, jadi perhatikan ada ada empat karakteristik perilaku leader, ya, yang menunjang keberhasilan di dalam transformational leadership. Pertama, yaitu bicara bahwa seorang leader yang menjalankan transformational leadership, dia akan memotivasi orang untuk apa? Mendapatkan inspirasi. Bagaimana caranya? Dia gunakan karismanya, ya. Dia gunakan karisma, bagaimana dia berargumentasi secara elegan, dia menyentuh emosi orang, dia bisa membuat visi terhadap masa depan yang membuat orang lain tertarik, dan dia bisa menularkan optimisme dan antusiasme. Baru yang kedua adalah idealize influence. Nah, ini bicara apa? Bicara bagaimana seorang leader yang menjalankan transformation leadership itu mendapatkan apa? Respect dan trust dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, individualized consideration, ya. Leader yang berhasil membawa transformasi kepada followersnya itu akan apa? Akan mampu menyiapkan dukungan yang tangible, yang nyata. Jadi bukan hanya visi, bicara konsep ini, tapi ketika implementasi dia tidak bisa menyediakan dukungan yang real itunya seperti apa sih. Nah, tapi individual consideration itu menunjukkan bahwa leader itu mampu menyediakan tangible support, dukungan yang sangat bisa, yang sangat nyata, encouragement, empowerment, dan bahkan melakukan coaching, ya, menyemangati, ya. Lalu intellectual stimulation, ya, ini intellectual stimulation itu transformational leadership itu memancing olah pikir kita, daya pikir kita, analisa kita itu tidak mau hanya seperti biasa-biasa saja. Jadi kreativitas kita diuji, lalu kita selalu ditantang untuk mempertanyakan status quo, dalam arti kalau ini sudah baik kita challenge lagi. Kita nggak cukup, ya, kita nggak mau mempertahankan status quo seperti yang sekarang. Apalagi yang, nah, ini yang membuat akhirnya bisnis yang kita jalankan itu selalu menunjukkan improvisasi dan inovasi, sehingga customer juga akan merasakan hal-hal yang plus yang kita bisa berikan, yang tadinya tidak terpikir oleh customer, tapi karena intelektual kita distimulate terus untuk mengcreate yang lebih baik lagi, maka kita sebagai, kalau kita dipimpin oleh leader
yang menjalankan transformational leadership, kita nggak mau cepat puas, ya konsep kita nggak mau berhenti sampai di situ saja. Oke, sekarang kita bicara bagaimana implementasi project ini. Ya, tahap pertama yaitu project design and analysis. Ini bicara planning, bagaimana kita membuat project yang akan kita jalankan. Jadi ini berangkat dari apa? Sebuah latar belakang masalah. Jadi nanti teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ketika membuat project, oh saya mau melakukan ini. Tapi sebelum bicara saya mau melakukan ini, kita harus tahu dulu apa latar belakangnya, ya. Apa yang melatar belakangi? Ada masalah apa? Kenapa kita harus mau melakukan project A, project B? Oleh karena itu, coba identifikasi apa yang terjadi sekarang di bisnis kita. Ya, apa yang terjadi? Ada masalah apa yang terjadi? Oh, kelihatannya baik-baik saja. Apa yang perlu kita improve? Atau ada isu apa yang lagi hot? Ya, ada isu apa yang lagi hot yang sedang di-expect oleh manajemen tapi belum mampu disediakan oleh karyawan, atau mungkin di luar, ya, di luar perusahaan kita, tapi ada di market sekarang. Ada apa ini yang belum kita bisa provide ke market? Lalu kita analisa. Ya, kita analisa mengapa, ya, mengapa kita melihat, mengapa kita sebut itu sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kadangkala tidak semua persoalan harus kita achieve. Ya, tidak semua persoalan menjadi concern kita. Nah, jadi kenapa? Kalau ada masalah seperti ini, kenapa ini harus kita selesaikan? Kenapa harus kita buat menjadi target untuk kita capai? Lalu buat spesifik apa yang kita mau capai, ya, spesifik ya, nanti ada contohnya. Lalu bagaimana cara mencapainya, ya, bagaimana cara mencapainya. Nah, ini nanti kita akan apa, Bapak Ibu harus siapkan nanti, ya, bagaimana metode mencapainya, supaya identifikasi dan analisa kita, ya, termasuk penentuan target dan bagaimana menjalankan nanti itu kuat. Maka kita sajikan apa? Fakta-fakta yang real, data-data yang reliable. Data yang reliable itu ya bisa data primer, bisa data sekunder. Data primer data dari perusahaan, atau data sekunder mungkin kita melalui interview dan segala macam. Dan jauh lebih baik kalau ada dasar teori yang mendukung itu, ya. Jadi bukan berdasarkan assumption kita, ya. Jadi kalau apapun target yang mau kita bikin, tentu harus ada dasar teorinya. Nah, ketika kita mau membuat target itu, ada beberapa perspektif yang kita harus jadikan dasar, ya. Pertama, perspektif dari finansial. Ketika Bapak Ibu nanti mau menentukan, oh saya mau melakukan project A. Project A ini berpengaruh apa terhadap finansial, ya. Finansial itu bisa meningkatkan revenue dan profit, bisa cost efficiency, bisa cost optimization, dan segala macam, ya. Intinya yang berkaitan dengan aspek finansial. Atau, ya, ini saya sebut atau, bisa dan atau. Artinya Bapak Ibu bisa membuat proyek yang hanya fokus terkait dengan aspek finansial, atau bisa digabung, ya, bisa digabung, ya, dengan yang menyentuh aspek perspektif ke customer. Kalau Bapak Ibu mau melakukan sebuah proyek misalnya, apa dampaknya kepada customer? Ya, mau meningkatkan customer satisfaction, customer loyalty, customer retention, dan segala macam. Atau mungkin Bapak Ibu ada melihat proses bisnis di internal kita yang terlalu bertele-tele, tidak efektif, sehingga kita perlu membuat itu lebih efektif. Misalnya prosedur pengambilan keputusan yang terlalu panjang, mungkin Bapak Ibu buat propose model pengambilan keputusan seperti ini, atau bagaimana mempercepat sebuah proses kerja, mempersingkat birokrasi, meningkatkan service layanan kita ke customer, atau memperbaiki SOP, ya, mengupdate SOP itu juga bisa dijadikan project, ya. Lalu perspektif yang lain mungkin adalah bisa saja Bapak Ibu membuat project yang dampaknya kepada people-nya, ya, kepada orang-orangnya, yaitu ini yang sering disebut learning and growth, ya, meningkatkan kualitas orang, kompetensi orang yang ada di lingkup United Tractors and Group, ya. Nah, kita bisa, ya, Bapak Ibu diperbolehkan membuat project yang membawa impact lebih dari satu perspektif di atas, ya.
misalnya financial and customer digabung atau customer dan internal business process, ya bisa digabung-gabung, bisa lebih dari satu. Semakin banyak perspektif yang disentuh akan semakin bagus nanti skor yang akan diberikan di penilaian akhir. Lalu setelah itu, ya setelah kita melakukan identifikasi dan analisa, kita presentasikanlah itu ke mentor kita. Ya, kita presentasikan ke mentor apa yang mau kita propose untuk dijadikan proyek. Latar belakang masalahnya seperti yang tadi, problem analisisnya, bagaimana proyek itu dilakukan, misalnya berapa lama durasinya atau timelinenya seperti apa, resources apa saja yang dibutuhkan, dan segala macam ya, apa saja yang menurut Bapak Ibu yang diperlukan dalam mengeksekusi, silahkan. Ya, narasi dalam pembuatan nama nama proyek itu harus menggambarkan apa? Ya, ada target yang spesifik, ya. Target spesifik mengacu kepada 4 perspektif tadi di working area mana. Ini contohnya, ini contoh ya. Percepatan proses kredit untuk meningkatkan sekian persen revenue di cabang X dan sekian persen response time pengajuan kredit dari customer. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, percepatan proses kredit ini kata kerjanya adalah percepatan ya. Kata kerjanya adalah percepatan untuk meningkatkan sekian persen. Jadi harus jelas. Ya, jadi jangan hanya meningkatkan revenue cabang tapi nggak tahu berapa boleh persen, boleh langsung disebut rupiahnya. Nah, ini harus spesifik ya. Lalu dan sekian persen respon time pengajuan kredit dari customer. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini mengcover berapa aspek. Sedikitnya ini ada 3 aspek ya. Percepatan proses kredit itu bicara internal business process. Untuk meningkatkan persentase sekian persen revenue cabang, itu bicara apa? Perspektif finansial. Dan sekian persen respon time. Respon time itu bicara apa? Internal business process. Ya, pengajuan kredit dari customer. Ya, respon time pengajuan kredit dari customer ini otomatis juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap customer. Jadi ada 3 perspektif. Perspektif finansial, perspektif internal business process, perspektif customer. Setelah itu minta approval dari mentornya Bapak Ibu. Format approvalnya ya di dalam template yang Bapak Ibu silahkan saja buat formatnya sendiri ya, tapi harus ada formal approval ya yang design by mentor. Kalau tidak design by mentor bisa approval by email misalnya atau WA misalnya ya. Jadi ada bukti. Jadi tolong dihindari approval by verbal ya. Ini contoh susunan presentasi project misalnya, latar belakang masalah ya, lalu setelah itu analisis masalah, kemudian dampak proyeknya terhadap bisnis, terhadap departemen, individu, berapa lama durasinya, sumber daya yang dibutuhkan apa saja, misalnya berapa, apakah butuh tim kerja, butuh peralatan dan perlengkapan apa saja, apakah butuh dana tertentu, dukungan manajemen apa yang Bapak Ibu perlukan dari manajemen misalnya, silakan apa saja, tidak membatasi tidak membatasi ya terkait dengan sumber daya ini, boleh apa saja Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Tapi seperti inilah alur pikirnya nanti, alur pikir di dalam presentasi yang kita ajukan untuk minta approval kepada mentor kita. Baru kita masuk kepada project implementation. Terapkanlah prinsip-prinsip leadership yang tadi ya, dan managerial skills ya, bagaimana membuat planning, bagaimana kalau leadership, bagaimana kita berkoordinasi dengan orang lain. Pastikan keempat essential skills tadi itu yang kognitif, interpersonal, business skills, strategic skills ya. Itu Bapak Ibu gunakan. Cognitive capability itu Bapak Ibu gunakan ketika apa? Mendesain, menganalisa project. Interpersonal skill ini akan terlihat ketika apa? Bapak Ibu bagaimana mempersuasi orang lain ya untuk mensupport Bapak Ibu di dalam mencapai target ini. Business skill itu terlihat ya sangat berguna sekali bagaimana ketika kita mengoptimize dan mengutilisasi resources yang kita punya. Strategic skills ini adalah kombinasi dari semuanya. Ini ya kita sangat mengandalkan ini ketika kita perlu memanage segala hal untuk untuk agar project kita itu bisa kita wujudkan. Pastikan ya bahwa kita menampilkan karakteristik leader ya, perilaku leader yang tadi itu ya, ada individualize ya, yang di dalam ada 4 juga tadi ya, yang di dalam
transformational model of leadership itu. Baru kombinasikan antara apa? Timeline, fokus ke tugas, dan juga kombinasikan antara relationship oriented. Jadi jangan terlalu fokus ke tugas sehingga tidak punya sensitivity ke orang, atau sebaliknya jangan juga terlalu fokus kepada pendekatan ke orang tapi berantakan di dalam managing timeline kita. Jadi dioptimalkan ini. Lalu sesi-sesi mentoring atau coaching yang di-provide oleh divisi atau departemen human capital itu diutilisasi supaya meningkatkan leadership kita. Baru yang terakhir adalah project evaluation. Project evaluation ini nanti ya apa hasil dari project kita presentasikan, ya presentasi yang kita sampaikan nanti setidaknya ya ada project name ya mirip tadi yang di awal tadi, baru dalam problem background yang singkat dan problem analysis yang singkat, kemudian project result ya, gambarkan impact ke bisnisnya seperti apa. Oh ya, ingat ya selalu menggambarkannya pakai ukuran yang spesifik yang measurable. Ya jangan berdampak baik, bukan begitu ya. Tadi misalnya kalau targetnya meningkatkan sekian persen revenue, berapa persen ya impact ke bisnis, ke departemen ya, ke departemen apa dampaknya, ke individu, ke kita sendiri apa dampaknya. Baru bagaimana Bapak Ibu ketika mengeksekusi proyek itu, tampilkan apa tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapin, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya, mengatasinya ya, sajikan itu dengan baik ya, poin-poin yang singkat yang mudah dimengerti oleh mentor maupun top manajemen. Lalu sajikan apa success keys, yang apa kunci keberhasilan sehingga Bapak Ibu bisa mencapai project gitu. Lalu di akhir rekomendasikan seandainya masih ada yang meneruskan project itu, misalnya apa rekomendasi, sebaiknya A B C D, apa rekomendasi yang misalnya dukungan manajemen lebih diperlukan lagi, atau mungkin koordinasi di awal. Silakan apa saja ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu nanti. Baru misalnya seandainya ada program yang mirip dengan ini, ELP atau program-program yang lain yang men-challenge kita para talent di United Tractors and Group itu untuk melakukan project, misalnya apa kira-kira rekomendasi kita di dalam pembuatan program seperti ini. Lalu input-input apa yang kita perlu sampaikan juga ke manajemen ya, kepada human capital, ke top manajemen ya, ke atasan langsung dan segala macam. Itulah nanti yang perlu disampaikan di dalam presentasi di project evaluation kita. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu itu dinilai nanti, ini kita sudah sampaikan ke para mentor, inilah parameter yang digunakan di dalam menilai Bapak Ibu nanti. Jadi poin-poin yang tadi kita sudah sampaikan, poin-poin di perspektif, di leadership ya, di dalam transformation leadership itu juga sudah kita cover semua di sini ya. Jadi kita bagi ke dalam 4. Objective of initiative itu dibagi 2, kejelasan dari inisiatif yang tadi itu disebut clarity atau kejelasan, itu jelas nggak targetnya, ya kan? Jelas nggak targetnya. Lalu apakah itu dibutuhkan oleh bisnis? Up to date nggak itu oleh bisnis ya? Ingat itu bobotnya nanti 20%. Lalu bagaimana kita mengeksekusinya? Kita tepat waktu kah? Lalu bagaimana kita mengutilisasi resources yang ada tadi ya, sumber daya kita yang ada, bagaimana kita mengutilisasi itu, budget kah, peralatan kah, dukungan manajemen kah, itu semua adalah resources yang kita punya, bagaimana kita mengutilisasi itu. Lalu achievement dan outcome ya, impact ke bisnisnya tadi ya, ini boleh 1, boleh 2 atau gabungan, atau bahkan kalau 4 dari perspektif ini bisa saja. Lalu ini yang jangan lupa, jangan membuat proyek yang tidak mungkin diimplementasi. Jadi possibility untuk di-apply itu juga harus dipertimbangkan. Lalu kemudian dari segi attitude nanti dilihat bagaimana kita ya sekreatif apa. Jadi sekreatif apa kita di dalam penyelesaian masalah. Jadi itu ada masing-masing bobot. Nah, angka-angka yang di result itu adalah simulasi yang kami tunjukkan ke para mentor di sesi sebelumnya. Kalau seandainya Bapak Ibu dapat skor segitu, itu otomatis nanti di by system langsung Bapak Ibu dinilai excellent ya. Nah, Bapak Ibu dinilai excellent, artinya
Bapak Ibu direkomendasikan untuk menduduki di tahapan selanjutnya. Demikianlah Bapak Ibu yang kami sampaikan secara singkat ya, secara singkat yang menjadi panduan Bapak Ibu dalam melakukan tugas-tugas ketika proyek ini diberikan. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih, selamat bertugas, selamat membuat proyek, menganalisa, merancang ya supaya mendapatkan approval ya dari mentor Bapak Ibu, dan pastikan bahwa proyek yang Bapak Ibu lakukan itu adalah proyek yang impactful ke bisnis, ke unit kerja Bapak Ibu, dan juga ke individu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.